yang 10% itu berarti sekarang berlaku sampai Maret nih Fit ya, akhir Maret 2022. Jadi yang 11%-nya itu mulai berlaku 1 April. Oh, jadi tarifnya berubah ya, dari 10% menjadi 11%. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan pajak dimanapun berada. Saya Fitria. Saya Lala. Ketemu lagi dengan kita di Ruang Rapat podcastnya Jabar 3. Jabar Tilu. Yuk yeah. Keren nih Mbak Lala, masih inget ya. Iya, itu kan jargon kita kan Fit, yang baru kemarin. Oke. Sekarang topik kita kali ini apa ya Fit ya? Masih dalam rangkaian Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ya Mbak ya. Tapi kali ini kita mau membahas tentang Undang-Undang PPH, klaster pajak pertambahan nilai. Oke, Fit. Jadi inget dulu waktu rame-ramenya rancangan undang-undang itu ya? Iya, betul. Undang-undang apa? KUP, perluasan PPN itu kan. Nah, itu banyak sekali pertanyaan, banyak sekali penolakan dari masyarakat kita gitu, Fit. Iya Mbak, waktu itu kita juga masih inget ya jawaban kita terhadap isu-isu yang beredar di masyarakat itu, supaya kita bersabar menunggu nih bagaimana nanti para wakil rakyat kita membuat pertimbangan dan nanti akhirnya disahkan dalam bentuk undang-undang. Iya betul. Nah, undang-undangnya sekarang udah disahkan nih Fit. Nama undang-undangnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Iya. Itu tanggal 7 Oktober ya disahkannya, dan diundangkannya kan tanggal 29 Oktober nih. Iya. Jadi DPR tuh berarti sudah mengundangkan ya. Masih baru sekali ya Mbak ya. 29 Oktober 2021. Oh ya, mungkin Mbak Lala bisa bantu jelasin nih supaya kawan pajak juga paham nih, kenal dulu nih. Apa sih maksud di undangkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terutama untuk yang klaster PPN ini nih Mbak. Dan ini kita nerangin dulu klaster PPN-nya. Boleh. Nah, jadi ini disebut klaster PPN karena kan Undang-Undang HPP ini terdiri dari beberapa peraturan ya. Ada PPH atau pajak penghasilan kan, ada KUP, ketentuan umum tata cara perpajakan, lalu juga PPN, terus ada pajak cukai gitu ya. Kemudian juga ada pajak karbon, ini yang baru nih Fit gitu ya. Jadi salah satunya ini adalah klaster PPN, makanya kita sebut klaster ya. Jadi memang dikelompokkan dalam beberapa klaster ya Mbak, perubahan di Undang-Undang HPP ini. Nah, kalau klaster PPN sendiri nih Mbak di Undang-Undang HPP sebenarnya itu perubahannya tuh apa saja sih? Iya, kita lihat. Ini agak teknis ya Fit ya. Jadi Undang-Undang HPP klaster PPN ini mengatur poin-poin PPN antara lain pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN itu bertujuan agar mencerminkan keadilan dan tepat sasaran Fit gitu ya. Namun tetap menjaga juga kepentingan masyarakat dan dunia usaha gitu. Lalu untuk barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan ya, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya itu diberikan fasilitas pembebasan PPN sehingga masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil itu tidak terbebani oleh kenaikan harga karena perubahan Undang-Undang PPN ini. Lalu ada juga perubahan tarif nih yang banyak diini oleh masyarakat ya. Masyarakat udah bereaksi nih dengan perubahan tarif ini. Jadi ada juga pengenaan tarif untuk PPN ya, tarif tunggal gitu ya, dan bersifat final gitu. Jadi pengaturan ini itu dimaksudkan untuk perluasan basis PPN Fit. Dengan tetap mempertimbangkan asas keadilan dan azas kemanfaatan seperti itu ya. Kalau untuk ketentuan pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN ini gimana nih Mbak? Pastinya banyak ya masyarakat yang bertanya-tanya juga, sebenarnya barang kena pajak apa saja sih atau jasa kena pajak apa saja sih yang masih mendapatkan pengecualian atas PPN ini.
Jadi sebenarnya masih banyak juga sih Fit BKP yang dikecualikan ya atau tidak dikenai PPN ini gitu ya. Jadi misalnya kayak makanan minuman yang ada di hotel itu ya, yang disajikan di hotel, restoran, terus makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering, kemudian ada uang, emas batangan, dan juga untuk kepentingan cadangan devisa negara nih kalau emas batangan ya. Juga ada surat berharga. Sedangkan untuk jasa kena pajak sendiri itu yang dikecualikan dan atau tidak dikenakan PPN itu meliputi jasa keagamaan, jasa kesenian, kemudian hiburan ya. Jadi yang disebutkan ini tadi merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Ada lagi jasa perhotelan ya Fit ya, meliputi jasa penyewaan kamar, penyewaan ruangan hotel, dan juga jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Lalu jasa penyediaan parkir juga gitu ya, lalu jasa boga dan catering seperti yang disebutin tadi, itu merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Seperti itu Fit. Jadi memang beda ya Mbak, ternyata barang kena pajak dan jasa kena pajak yang memang dikecualikan dan juga barang kena pajak dan jasa kena pajak yang memang dibebaskan pemungutan PPN-nya. Iya, nanti laporannya juga kan beda ya di SPT PPN-nya. Oke deh. Iya. Nah ini ada juga nih Mbak, waktu dulu isu waktu rancangan undang-undang ini kan ada usulan nih atau ada wacana katanya nanti barang kena pajak itu misalnya barang kebutuhan pokok seperti beras yang premium nanti akan dikenakan PPN tuh Mbak. Ternyata begitu undang-undang yang disahkan berbeda ya Mbak ya. Iya. Jadi kebutuhan pokok ini termasuk barang kena pajak yang mendapat fasilitas dibebaskan PPN. Iya Fit, jadi pastinya berbeda ya Fit ya. Jadi untuk undang-undang HPP klaster PPN ini ada perubahan. Jadi seperti barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan ya, jasa pelayanan sosial dan beberapa jenis jasa lainnya yang semula itu masuk dalam barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sekarang menjadi BKP, barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diberi fasilitas pembebasan PPN gitu Fit. Barusan juga Mbak Lala bilang ada perbedaan di Undang-Undang HPP klaster PPN, salah satunya adalah tarifnya. Tarif PPN dan juga ada pengenaan tarif PPN yang bersifat final. Nah, ini kan baru nih Mbak. Kita tuh penasaran perubahannya tarifnya itu jadi berapa persenkah dan juga yang PPN final ini seperti apa sih? Iya, jadi ini kan yang 10% itu berarti sekarang berlaku sampai Maret nih Fit ya, akhir Maret 2022. Jadi yang 11%-nya itu mulai berlaku 1 April. Oh, jadi tarifnya berubah ya dari 10% menjadi 11%. Itu karena kan berlakunya 1 April ya 2022. Lalu nanti 2025 tepatnya 1 Januari 2025 paling lambat ya itu akan bertambah tarifnya menjadi 12%. Itu jadi catatan penting ya dari kawan pajak semua gitu. Terus jika dilihat secara global juga tarif PPN di Indonesia ini masih rendah loh Fit. Jadi dari rata-rata 15,4% itu Filipina 12% ya. Lalu Cina 13%, Arab Saudi 15%. Pakistan 17%, bahkan India juga 18%. Jadi kayaknya Indonesia masih di bawah sebenarnya. Ya Mbak ya berarti ya. Iya. Lalu untuk tarif PPN yang bersifat final sendiri ini seperti apa ya Mbak? Karena terus terang menarik ya. Karena PPH ini ada tuh yang final, sedangkan PPN tuh belum ada nih PPN final. Betul. Jadi untuk kemudahan dalam pemungutan PPN ya Fit ya, atas jenis barang jasa tertentu atau sektor usaha tertentu itu dikenakan tarif final seperti PPH tadi. Jadi misalnya ada yang 1%, 2% atau 3%. Nah itu nanti akan diatur oleh PMK ya kawan pajak ya Fitri ya. PMK-nya belum keluar nih Fit.
Oh gitu. Iya. Jadi tujuannya tadi untuk kemudahan ya Mbak ya. Iya. Kalau kemudahan dalam pemungutan PPN itu lebih ke jenis barang atau jasanya atau sektor usahanya tuh Mbak? Iya ya. Jadi tujuannya itu kan dalam rangka memberikan kemudahan ya dan Iya, penyederhanaan betul. administrasi. Iya. Nah, administrasi perpajakannya juga memberikan rasa keadilan ya. Jadi Menteri Keuangan tuh dapat menentukan besarnya pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor oleh pengusaha kena pajak yang peredaran usahanya dalam 1 tahun buku tidak melebihi jumlah tertentu, Fit. Terus juga pengusaha kena pajak melakukan kegiatan tertentu, antara lain yang mengalami kesulitan dalam mengadministrasikan pajak masukan, lalu juga melakukan transaksi melalui pihak ketiga, Ya. baik penyerahan BKP dan atau JKP maupun pembayarannya. Lalu memiliki kompleksitas proses bisnis Ya. sehingga PPN tidak memungkinkan dilakukan dengan mekanisme normal. Serius banget kita ya? Iya. Jadi memang tujuannya benar-benar itu ya Mbak, memberikan kemudahan dalam memungut PPN sebenarnya Iya ya. betul. Juga pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP tertentu dan atau JKP tertentu. Jadi yang dimaksud dengan BKP tertentu ini barang kena pajak yang dikenai PPN dalam rangka perluasan basis pajak dan juga barang kena pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Seperti itu, Fit. Paham deh Mbak kalau gitu. Tadi Mbak Lala juga menyinggung ya tarifnya berubah nih dari 10% nanti di 1 April menjadi 11%. Nah banyak nih kawan pajak yang sudah mulai aware nih Mbak, sudah mulai bertanya-tanya bahkan nanti bagaimana nih teknisnya begitu tarif PPN yang baru diberlakukan, terutama tentang mekanisme pajak masukan dan pajak keluarannya. Nah iya ini Fit, pastinya udah banyak banget yang nanya nih ya. Memang di undang-undangnya itu kan diberlakukannya 1 April ya 2022 gitu. Nah, tapi untuk pelaksanaannya kita masih nunggu aturannya, Fit. Biasanya setelah undang-undang nanti kita akan ada peraturan pemerintah ya. Lalu ada turunannya lagi nih yang kita tunggu-tunggu yaitu PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi kawan pajak kita tunggu dulu aja ya seperti apa mekanismenya. Iya, gitu, jadi Fit. memang harus ditunggu nih PMK-nya keluar dulu. Nanti insya Allah mengatur juga tentang masa peralihan ya Mbak. Iya betul. Begitu tarif yang baru nanti peralihannya seperti apa diatur mekanismenya di PMK tersebut. Iya benar Fit ya. Oke, semoga aja semuanya lancar ya Fit ya. Iya. Baik kawan pajak, sekian dulu pembahasan tentang Undang-Undang PPN kali ini. Tetap sehat dan semangat selalu ya. Ya, sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan